Kita masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu arahan Bapak Bupati Kutai Timur. Bapak Bupati Dr. Rajes Ardiasa Sulaiman MSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua DPRD Kutai Timur beserta anggota DPRD yang hadir, Pak Jimmy, Ketua DPRD, kemudian Pak Mas dari Bidang, Pak Yusuf Selambi, Pak Dr. Novel. Ya. Saya tadi berkelakar kalau rumah sakitnya begini bagus, bisa jadi Dr. Novel berhenti jadi anggota DPRD. Mungkin melamar di rumah sakit Elizabeth mungkin nantinya. Siap diterima atau tidak? Nah, Novel. Yang saya hormati Pak Uskup, ya. Sudah kesekian kalinya ketemu beliau. Tadi beliau masih ingat Nehes Riahbing. Saat itu kita meresmikan patung Bunda Maria di Goa Kombeng, ya. Tahun 2022 atau 2023 lupa saya, ya. Jadi sudah kesekian kali ketemu beliau. Terima kasih hari ini beliau hadir di sini, Keuskupan Samarinda. Kemudian yang saya hormati saudara-saudara para pejabat pemerintah yang mewakili Dinas Kesehatan, kemudian Ketua BPJS. Jadi Kutai Timur ini sejak 2023 kita sudah UHC, Universal Health Coverage. Artinya apa? Tidak ada alasan untuk menolak pasien yang hari itu baru mendapatkan BPJS. Kan biasanya BPJS hari ini diurus, nanti 30 tahun baru boleh lagi, ya, itu dulu. Tapi setelah UHC, hari ini daftar, kemudian pergi berobat, sudah langsung dilayani, sudah masuk di dalam jaminan BPJS, baik BPJS Kesehatan, kemudian juga BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan Rentan. Untuk Kutai Timur, keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan Rentan itu kurang lebih sudah, kalau tidak salah hampir 100.000 sudah, atau lebih, saya juga lupa. Karena itu program yang saya minta supaya itu di cover oleh APBD. Ya. Kemudian yang saya hormati Ketua Yayasan Santa Elizabeth, Bapak Dr. Bungaran. Ya. Kenapa saya tidak sebutkan? Saya takut Bungaran Saragi itu nama menteri dulu, ya. Ya, Menteri Pertanian. Terima kasih. Sejarah Bapak sudah sering datang ke Kutim pada saat tahun-tahun yang dulu tidak enak, ya. Mungkin sebelum Kutai Timur berdiri barangkali, ya, atau awal-awal Kutai Timur berdiri. Tapi sekarang kalau Bapak ke Kutai Timur, ya, tadi lagu jelas sekali, ya. Kan ku jaga dan kan ku bela dan akan ku bangun, ya. Makanya ada negara tetangga yang ingin minta wilayah Kutai Timur, saya lapor ke DPRD, kata DPRD jangan dikasih, kita jaga dan kita bela dan kita bangun, ya. Terima kasih teman-teman DPRD, negara tetangga. Kemudian yang saya hormati para pastor dan para suster, terkhusus
pastor paroki Bengalon yang mohon maaf saya tidak bisa hadir kemarin. Saya sudah menyiapkan lama semenjak suster dan panitia datang ke meja saya sudah menyiapkan diri ya. Tapi di luar dugaan ada panggilan dari partai saya di Jakarta. Ini mau tidak mau saya harus datang ya, daripada saya dipecat saya harus datang. Tapi juga ternyata saya tidak sanggup sesuai dengan jadwalnya, karena saya masih berpikir ini izin atau tidak. Tapi alhamdulillah saya bisa hadir melalui Zoom pada saat di bandara ya, artinya tetap hadir. Jadi di Jakarta juga ada agenda lain yang saya lakukan bersama dengan Ketua DPRD selain daripada kegiatan kepartaian. Kemudian yang saya hormati Saudara Camat, pelaksana tugas Camat Kecamatan Bengalon beserta Forkopimcam, ya Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak dan Pos Lanal, ya. Dan terkhusus ini luar biasa. Direktur Rumah Sakit Santai Elizabeth, Ibu Borositepu, Borositepu, sarjana keperawatan dan master psikologi. Ya, luar biasa. Beliau diberi tugas mampu nggak menghidupkan rumah sakit yang ditinggalkan oleh Pak Yusuf Silambi, Rumah Sakit Sandaran. Ya, saya itu tahunya Rumah Sakit Sandaran. Kok tiba-tiba ada Rumah Sakit Elizabeth? Oh, hari ini baru saya paham. Ya, jadi Sandaran itu, Bu Direktur Rumah Sakit, itu nama kecamatan kita yang paling timur. Kalau tadi Muara Wahal itu paling utara, ya dekat dengan Gunung Kombeng. Kalau Sandaran itu paling ujung, ya. Hari ini kalau pergi ke sana kita harus lewat Berau dulu, karena jalan yang punya Kutai Timur belum representatif. Tapi insya Allah dalam 2 tahun ke depan kita sudah punya jalan, jadi tidak lagi lewat Berau. Ya, insya Allah mudah-mudahan teman-teman DPRD ya menyetujui tetap dengan skema multi-years, karena kalau tidak begitu sulit kita untuk bersemangat membangun infrastruktur kita. Hadirin Bapak Ibu sekalian, para perawat, para dokter yang ada di sini, dan mohon maaf mungkin Pak Kepala Desa, terima kasih Pak Kepala Desa ya. Kalau nggak disapa nanti saya nggak dibolehkan datang ke desa sini ya. Pak Kepala Desa, Pak Anggota BPD, Ketua-Ketua RT, Kepala Adat, hadirin sekalian berbahagia. Pertama-tama kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekali lagi saya mohon maaf Pak Uskup, kemarin saya tidak bisa hadir ya. Ini 2 kali saya ulangi ya. Tapi pertanyaannya sederhana, saya dimaafkan tidak? Karena pada saat habis sidang kemarin saya perintahkan Pak Wakil untuk hadir. Kata Pak Wakil, kayaknya saya juga nggak bisa. Nah, ternyata beliau bisa. Jadi alhamdulillah ya. Beliau ada agenda, sebenarnya sudah lapor dengan saya, ada agenda di Jogja dan di Malang. Tapi alhamdulillah beliau bisa hadir kemarin atas nama pemerintah Kutai Timur. Beliau meresmikan paroki Bengalon. Bapak Ibu sekalian, ada hal yang unik di Kutai Timur. Kalau boleh saya tahu, Dinas Kesehatan dengan hari ini grand openingnya Rumah Sakit Santai Elizabeth, kira-kira di Kutai Timur sudah berapa rumah sakit
baik pemerintah maupun swasta. Ada menghitung tidak? 10. Usia Kutai Timur ini baru 25 tahun. Sebentar lagi ulang tahun yang ke-26. Kalau Samarinda kira-kira ada berapa rumah sakit? Ada yang tahu tidak? Berapa? 5 rumah sakit Samarinda. Rumah sakit umum daerah Wab Sarahani, rumah sakit Katolik, rumah sakit Sanusi apa nih? Abdul Muiz, rumah sakit B Helmina, kemudian apa lagi? Ya, hanya Darjat ada 6 atau 7? Ya. Oh, Darjat tutup. Oh. Padahal saya dulu sakit pertama kali di Opnem di sana itu. Nah, pertanyaannya, kok Kutai Timur kok begitu banyak rumah sakit? Apakah orang Kutai Timur yang sakit-sakit semua? Ya. Nah, pertanyaan ini silahkan dijawab oleh para dokter dan para perawat. Tapi kata kuncinya adalah rumah sakit itu memang bukan untuk orang sakit, tapi untuk kita sehat. Ya. Apalagi tadi pertama kali masuk yang disampaikan oleh direktur, kita siap dengan MCU, medical check up. Itu bagus. Ya. Seandainya tadi dikenalkan, oh kita punya 100 kamar nginap. Kenapa banyak? Berarti banyak orang sakit. Nah, artinya apa? Rumah sakit tugasnya adalah meyakinkan kepada kita semua bahwa kita harus sehat. Dan ini luar biasa. Satu sisi, Bapak Ibu sekalian, kita bertanggung jawab terhadap kesehatan. Di sisi lain, ya, ternyata bisnis kesehatan di Kutai Timur itu juga masih mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat. Sekilas tadi beliau menyampaikan sudah kerjasama dengan beberapa perusahaan, ya, dalam rangka untuk medical check up dan sebagainya, dan itu adalah sasaran. Dan yang paling utama sudah kerjasama dengan BPJS, ya. BPJS ini betul-betul memberikan rasa kemanusiaan kepada manusia. Kenapa? Karena setiap kali berobat ke rumah sakit, dia hanya cukup mendaftar di BPJS, datang ke rumah sakit, kemudian pulang membawa obat. Biayanya dari mana? Sudah dari BPJS. Sebenarnya untuk Kutai Timur, saya kira itu enggak masalah terkait dengan biaya pasien. Sebelum BPJS dulu jam kesda, jam kesmas, kemudian jam kestek lain lagi, itu khusus perusahaan. Jam kesda, jam kesmas, dan bukan Askes itu program pemerintah. Enggak, ada yang cukup lapor ke bupati SKTM itu yang paling banyak saya suruh masuk. Pak, kami sakit, anak kami sakit, tapi kami tidak punya apa-apa. Cepat bawa ke bupati keterangan tidak mampu dari RT desa, silakan. Mau di rumah sakit Sangatta, kalau dia sakit di Sangatta. Mau rumah sakit Samarinda di Jakarta, silakan. SKTM tetap berjalan. Setiap tahun, seingat saya dulu, kita mengeluarkan biaya hampir 100 miliar, 80 sampai 100 miliar untuk membayar pasien yang dulu, ya, kita kirim hanya dengan keterangan tidak mampu. Jadi artinya apa? Sudah biasa sebenarnya Kutai Timur kita melayani pasien-pasien atau keluarga-keluarga pasien yang
tidak mampu yang ingin berobat. Begitu BPJS muncul, maka tidak ada lagi SKTM, tetapi pemerintah menyiapkan dana untuk BPJS, baik kesehatan, ketenaga kerjaan, ketenaga rentan, dan sebagainya. Ada 5 jenis BPJS. Itu semua diberikan oleh pemerintah. Nah, oleh karenanya saya terima kasih. Satu lagi rumah sakit di Kutai Timur hadir, yaitu Rumah Sakit Santa Elizabeth Kecamatan Bengalon. Saya berharap tetap tujuan utamanya adalah memberikan rasa sehat kepada masyarakat. Saudara sekalian, Kutai Timur ini juga adalah daerah investasi yang luar biasa, sehingga butuh kenyamanan bagi masyarakat dan karyawan, butuh kesehatan bagi masyarakat dan karyawan. Seiring dengan lajunya pertumbuhan ekonomi kita, maka layanan-layanan juga penting harus tumbuh seperti rumah sakit ini. Oleh karenanya, saudara-saudara, saya terima kasih kepada para suster, kepada para dokter yang sekarang hadir di Rumah Sakit Santa Elizabeth untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya yang dekat adalah masyarakat di Kecamatan Bengalon. Mudah-mudahan Kutai Timur, saya tidak ingin melihat banyak rumah sakit, banyak orang yang sakit, justru banyak rumah sakit, maka banyak orang yang terjamin kesehatannya. Ya. Saya selalu menyampaikan ini di tengah masyarakat, yaitu dengan pola hidup bersih dan sehat, PHBS, karena inilah kata utama ya, kalau kita ingin mendapatkan kenyamanan yang prima dalam hidup, yaitu pola hidup bersih dan sehat. Dan ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, ini pesan dari Ketua PKK, pesan Bunda PAUD, pesan Ketua Dekranasda, pesan apalagi Ketua Posyandu Sekutif, ada 5 tuh jabatan istri bupati. Kalau ingin sehat, dan ini sudah menjadi komitmen, jangan jadikan rumah atau kamar di rumah masing-masing. Kalau yang suka merokok, mau merokok di luar rumah, kasihan anak-anaknya dalam rumah yang nggak merokok. Saya tidak melarang merokok, tetapi kalau mau merokok keluar rumah supaya perokok pasifnya tidak ada. Karena terus terang Bapak Ibu sekalian, hari ini saja coba cek di TNI, sudah berkali-kali itu dibuat pengumuman penerimaan tentara nggak ada yang mendaftar. Nggak berani, karena rata-rata anak-anak kita mendaftar pasti yang paling pertama gugur itu karena rokok, padahal dia tidak merokok. Nah, saya bicara hari ini karena ini di tengah-tengah rumah sakit ya, maka saya dilindungi oleh para dokter. Kalau di luar sini nggak berani saya bicara, nggak ada yang melindungi ya. Apalagi berbicara di pasar, karena pasar tempat jual rokok ya. Oleh karenanya pesan ini sengaja saya sampaikan di sini karena kita ingin sehat ya, ingin sehat. Mudah-mudahan, saya juga dulu perokok ya, saya merokok setelah lulus SMA sampai tahun 92. Lulus SMA itu tahun 84, kemudian merokok. Suatu saat datang surat, boleh nggak berhenti merokok? Ya, surat itu datang dari calon istri. Dan memang betul,
sugestinya luar biasa. Saya berhenti merokok sampai saat ini. Maka ibu-ibu ya, kalau ingin suaminya merokok, kasih surat. Kasih surat ya. Ya. Tanya saja sama dokter. Tapi yang paling berbahaya, dokter menganjurkan untuk tidak merokok. Tapi banyak dokter yang merokok juga ya. Nah ini. Tapi dokter Novel nggak merokok. Di sini kok di luar merokok dia. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah disampaikan arahan oleh Bapak Bupati Kutai Timur. Terima kasih atas arahannya, Pak.